Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi qala fi kitabih ala la'natullahi 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adawun ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas pada perkara yang berkaitan dengan orang yang terbunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka diqisas dengan orang merdeka. Hamba sahaya diqisas dengan hamba sahaya. Perempuan diqisas dengan perempuan pula. Faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adun ilaihi bi ihsan. Barang siapa mendapatkan kemaafan bagi saudaranya, maka hendaklah mengikutkan orang yang memberi maaf tadi dengan kebaikan, dan hendaklah pula orang yang dimaafkan tadi membayar diat kepada orang yang memaafkan dengan cara yang baik. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu merupakan keringanan dan kasih sayang daripada Tuhan kalian. Faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Barang siapa lampau batas sesudah demikian itu, maka baginya lah azab yang sangat pedih. Alhamdulillah, 3 minggu yang kemarin kita telah membahas apa itu qisas, baik definisinya secara terminologi dan etimologinya, lalu penjabaran tentang diat, dan serta penjabaran pula tentang takhfif dan rahmatnya Allah, keringanan dan rahmatnya Tuhan. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas, faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang lampau batas sesudah demikian itu, sesudah orang yang dimaafkan tadi membayar diat, namun orang yang ahli waris dari yang dibunuh tersebut tetap masih melakukan kezaliman kepada orang yang diberi maaf tadi setelah membayar diat, falahu 'adzabun alim, maka bagi dialah azab yang sangat pedih. Di Allah mengatakan orang yang telah melampau batas sesudah demikian itu, orang yang membunuh tadi sudah membayar diatnya, namun ahli waris dari yang dibunuh tetap masih melakukan penganiayaan ataupun kezaliman kepada orang yang membunuh tadi setelah membayar diatnya, maka bagi dialah azab yang sangat pedih. Di ayat lain Allah Ta'ala juga sangat menekankan, menegaskan bahwa orang yang lampau batas atau orang yang zalim ini, bagi mereka azab yang sangat pedih. Di antaranya surah Asy-Syura ayat 42. Kata Allah, ulaika lahum
adzabun alim. Asy-Syura ayat 42. Bagi mereka yang lampau batas, bagi mereka yang zalim, adzabun alim, azab yang sangat pedih. Pedih di sini menurut Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda definisi pedih menurut kebanyakan manusia. Ketika Allah mengatakan azab yang sangat pedih, ini ribuan kali lipat, bahkan mungkin jutaan kali lipat dari pedih yang menurut persepsinya manusia. Faman i'tada ba'da dzalik falahu adzabun alim, maka bagi mereka lah azab yang sangat pedih. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kata-kata zalim ini mungkin sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita semua. Bahkan Al-Quran pun tidak sedikit menyebut kata zalim. Al-Quran dengan derivasi katanya menyebut kata zalim itu sampai 289 kali. Tapi mungkin pula di antara kita itu kurang memahami makna zalim yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kata zalim ini dalam kaidah bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Ada beberapa makna. Zawatul had, melampau batas. Apapun bentuk pelampauan batas secara bahasa itu dimaksud dengan zalim. Apalagi kalau melampau batasnya dari segi kejahatan atau kejelekan, itu termasuk zalim. Zawatul had, itu makna zalim yang pertama dalam kaidah bahasa Arab. Ada lagi makna zalim, wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, makna zalim yang kedua, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu zalim. Ketika kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, itu sudah dikategorikan zalim secara definisi bahasanya. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, imma binuqsan au ziyadah wa ghairi dzalik. Itu makna zalim yang kedua, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Disesuaikanlah tempatnya dengan keadaan kita. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu dimaksud dengan kezaliman. Ada lagi makna zalim yang ketiga, at-tasarrufu fi milkil ghair. Zalim yang ketiga maknanya at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi iznihi, mempergunakan atau bertindak pada milik orang lain dengan tanpa izinnya. Kita malah bertindak sesuatu, melakukan sesuatu pada milik orang lain tanpa izinnya, itu adalah zalim. At-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi iznihi. Ketika kita bertindak sesuatu, melakukan sesuatu pada milik orang lain, apapun jenisnya, tanpa izin si pemiliknya, maka itu disebut dengan zalim. Lalu yang keempat, makna zalim secara bahasa itu apa? Menyalahi, mukhalafatu amrin wa nahyin. Mukhalafatu amrin wa nahyin, man lahul amru wan nahyu. Mukhalafatu amrin wa nahyin, man lahul amru wan nahyu. Man lahul amru wan nahyu, menyalahi perintah dan larangan orang yang punya hak memerintah dan melarang. Kita ini menyalahi perintah dan larangan, mukhalafatu amrin wa nahyin, man lahul amru wan nahyu, menyalahi perintah dan larangan orang yang punya hak memerintah dan melarang. Entah itu bos kita, terutama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dinamakan zalim. Wal mukhalafah
amrun wa nahyun man lahul amru wa nahyu, mukhalafatu amrin wa nahyin man lahul amru wa nahyu. Ini makna zalim yang keempat. Jadi ada 4 definisi zalim secara kaidah bahasa Arab. Orang yang punya hak memerintah dan melarang kita salahi, itu dimaksud dengan zalim. Jadi orang yang punya hak memerintah dan melarang itu entah bos kita secara duniawinya ataupun Allah Subhanahu wa taala secara agama kita. Itu orang yang punya hak memerintah dan juga melarang. Keempat macam ini itu adalah makna zalim. Bahkan Allah itu sangat tegas di surah Hud ayat 18. Ala laknatullah ala zalimin. Saking Allah membencinya kezaliman itu, di surah Hud di ayat 18 Allah katakan, ala, ketahuilah oleh kalian, laknatullah ala zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Saking Allah marahnya, laknat Allah itu selalu beserta orang-orang yang zalim. Bukan sekedar marah. Kalau laknat ini lebih dari sekedar marah. Kalau marah belum tentu laknat. Tapi kalau laknat jauh derajat di atas pada marah. Nah, jadi jangan dianggap sepele. Allah katakan laknatullah ala zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Jadi marah yang level tertinggi itu laknat. Jadi laknat ini marah yang levelnya sangat tinggi, itu namanya laknat. Allah mengatakan ketahuilah laknatku, kata Allah, atas orang yang zalim. Saking Allah itu benci dengan orang-orang yang zalim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kezaliman ini secara garis besarnya ada 3. Pertama, ada zalimnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim yang pertama. Jadi kezaliman terbagi 3. Zalim yang pertama itu apa? Ketika kita menzalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuk kezaliman kepada Allah? Itu ada 2 macam. Seseorang dikatakan menzalim Allah Subhanahu wa taala, itu ada 2 macam. Pertama, apa? Zalimnya kepada Allah itu syirik. Syirik ini zalim yang pertama. Di surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya syirik kezaliman yang sangat besar. Ketika seseorang melakukan syirik, pada hakikatnya dia telah menzalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang pertama, makhluk kepada Allah ialah bersifat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Surah Luqman di ayat 13. Kezaliman yang kedua, makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimnya makhluk kepada Khalik. Yang pertama syirik, yang kedua nifak, munafik. Nifak ini zalim yang kedua. Baik nifak i'tiqadi ataupun nifak amali. Baik munafik keyakinan atau munafik amal, itu zalimnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita munafik, nifak, pada hakikatnya kita itu telah melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nifak i'tiqadi ataupun nifak amali. Nah, ini kezaliman yang pertama. Zalimnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalimnya hamba ini kepada sesamanya. Bentuknya zalimnya hamba kepada sesamanya ini ialah ketika melakukan fasad, melakukan kerusakan ataupun menyakiti sesuatu, baik menyakiti hatinya atau menyakiti jasadnya, itu merupakan fasad, kerusakan, melakukan kerusakan. Jadi ketika seseorang melakukan kerusakan atau menyakiti seseorang dengan perkataannya, dengan ghibahnya, fitnahnya, ini setelah melakukan kezaliman kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk kezaliman sesamanya ya ketika melakukan fasad, melakukan kerusakan atau menyakiti seseorang.
Ada lagi bentuknya itu sariqah, mencuri. Sariqah mencuri harta orang, merampok harta orang. Itu bentuk kezaliman hamba dengan sesamanya. Ada lagi bentuk kezaliman hamba dengan sesamanya itu ialah ketika seseorang melakukan praktek riba. Riba ini bentuk kezaliman hamba kepada sesamanya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena ketika seseorang melakukan riba, pada hakikatnya itu dia telah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu riba. Dengan bunganya, dengan hutang yang berbunga tinggi, secara tidak langsung dia memerah keringat orang lain. Praktek riba ini praktek kezaliman hamba dengan sesamanya. Bahkan parahnya lagi riba ini, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 279, ini ancaman yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat Al-Baqarah 279, apa kata Allah? Fa'dhanu biharbi minallah wa rasulih. Jika para orang yang melakukan praktek riba ini tidak berhenti, apa kata Allah? Fa'dhanu biharbi minallah wa rasulih. Beritahukan hai Muhammad kepada mereka. Beritahukan apa? Berperang kepada Allah dan juga Rasulnya. Allah mengatakan mari kita berperang, kata Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang melakukan praktek riba. Fa'dhanu, beritahukan hai Muhammad kepada mereka. Ini langsung pengumuman Allah kepada orang praktek riba. Katakan kepada mereka perang, kata Allah. Fa'dhanu biharbi minallah wa rasulih. Allah dan Rasulnya ingin berperang kepada orang yang melakukan praktek riba. Jadi tidak gampang-gampang, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat jarang, bahkan tidak ada dalam Quran dan juga hadis yang Allah itu mengatakan perang kepada orang yang melakukan dosa, kecuali praktek riba. Riba ini Allah katakan langsung, ayo kita berperang, kata Allah. Jadi tidak ada dosa, bisa kita cek, tidak ada dosa yang Allah katakan ayo berperang, kecuali praktek riba ini. Saking Allah itu bencinya dengan para pemakan riba. Itulah kebanyakannya kalau kita lihat kitab-kitab dosa besar, Al-Kabair, rata-rata setelah syirik itu dosa besar yang keduanya rata-rata adalah riba. Kebanyakan kitab yang tertulis dosa-dosa besar, setelah syirik dosa yang kedua, dosa besar yang kedua pasti riba. Karena riba ini parah. Allah Ta'ala mengatakan ayo berperang kepada orang-orang yang melakukan transaksi riba ini. Ini bentuk kezaliman hamba dengan sesamanya yang melakukan praktek riba dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat jamaah dikiraman kubra rahimakumullah. Lalu yang ketiga, secara garis besarnya kezaliman itu ialah kezaliman hamba dengan dirinya sendiri. Jadi ada bentuk kezaliman hamba dengan dirinya. Kezaliman pertama, kezaliman hamba dengan Tuhannya. Kezaliman yang kedua, kezaliman hamba dengan sesamanya. Dan yang terakhir, kezaliman hamba dengan dirinya. Kezaliman yang ketiga. Bentuknya seperti apa kezaliman hamba dengan dirinya ini? Di antaranya ketika seorang hamba itu melakukan praktik zina. Zina ini termasuk kezaliman hamba dengan dirinya. Kezaliman hamba dengan dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian dikatakan zina ini bentuk kezaliman hamba dengan dirinya? Karena zina ini sebuah dosa yang merusak dirinya, mentalnya, dan juga sosial. Riba zina ini dosa yang merusak dirinya dan juga masyarakat di sekitarnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena zina ini bisa dikatakan merusak dirinya sendiri, karena terkadang dari praktik zina ini akan menimbulkan penyakit HIV yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya.
penyakit sifilis dan lain sebagainya. Ketika seseorang melakukan praktek zina, dia itu hakikatnya menzalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam penyakit-penyakit yang berbahaya. Ada lagi bentuk kezaliman hamba dengan dirinya ketika dia itu mabuk, minum-minum khamar. Kenapa dikatakan demikian? Karena khamar ini secara bahasa artinya menutup. Ketika orang minum khamar, secara langsung dia menutup akal sehatnya. Ini pun efeknya juga kepada dirinya. Ada lagi praktek zalimnya hamba kepada dirinya adalah sifat takabur. Takabur ini ialah seseorang yang membangga-banggakan dirinya. Ini pun termasuk kezaliman hamba dengan dirinya. Bahkan tidak tanggung-tanggung Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibir. Selama yang tidak akan masuk dalam surga, la yadkhulul jannah, orang yang dalam hatinya ada sedikit secuil daripada sifat takabur dalam dirinya, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surganya, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 macam bentuk kezaliman secara globalnya, secara garis besarnya. Kezaliman hamba kepada Tuhannya, kezaliman hamba dengan sesamanya, kezaliman hamba dengan dirinya. Hadirin wal hadirat jamaah jikir manakib kubra rahimakumullah. Mungkin di dalam benak kita muncul sebuah pertanyaan. Mungkin di dalam benak pikiran kita muncul sebuah pertanyaan. Apakah boleh bagi orang yang dizalim mendoakan tidak baik kepada orang yang menzalim? Apakah boleh bagi orang yang terzalimi itu mendoakan celaka, mendoakan tidak baik kepada orang yang menzaliminya? Di antara jawabannya bisa kita lihat dalam kitab Al-Mughni. Apa di sana disebutkan? Wa yazuzu lil mazlum ayad'u lil zalimihi. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan wa yazuzu lil mazlum ayad'u lil zalimihi. Boleh bagi orang yang dizalim mendoakan tidak baik kepada orang yang menzalimnya. Jadi diperbolehkan ketika kita terzalimi, kita angkat kedua tangan kita, kita berdoa celaka kepada orang yang menzalimi kita. Itu diperbolehkan dalam kitab Al-Mughni. Begitu juga Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya menyebutkan hal demikian. Boleh, kata Imam Suyuti, orang yang dizalim mendoakan celaka atau mendoakan tidak baik kepada orang yang menzaliminya. Beliau berargumen dengan dalil Quran, la yahbuz zahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Itu argumen beliau di sana. Allah tidak menyukai la yahbuz zahra bisu'i minal qaul. Allah tidak menyukai sesuatu yang nampak dari perkataan dengan keburukan kecuali orang yang dizalim. Dan Rasulullah pun pernah mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Apa kata Rasul? Takuti doa orang yang dizalim. Fa inna da'watal mazlum mujabatun. Rawahul Malik. Sesungguhnya doa orang yang dizalim itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan ketika kita terzalimi mendoakan tidak baik kepada orang yang menzalimi. Namun sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, wa in sabara falahu khairul lahu. Kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in sabara, jika dia sabar, falahu khairun lahu, maka itu terbaik bagi dia. Meskipun diperbolehkan mendoakan celaka, namun lebih mulia, lebih baiknya lagi jika kita tidak mendoakan celaka kepada orang yang menzalim kita. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Karena mau tidak mau dia itu pasti akan merasakan imbasnya dari apa yang telah dikerjakannya, meskipun kita tanpa mendoakan celaka kepadanya. Karena Allah mengatakan wajazahu sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan yang sama. Jadi mau tidak mau kita pasti akan menimpa
merasakan kejahatan apa yang telah kita lakukan. Karena itu sudah sunnatullah alal alamin, sunnah Allah atas alam semesta ini. Ketika kita berbuat jahat, maka kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, kembali kebaikannya kepada kita, dan jika kita berbuat jahat, kembali kejahatannya kepada kita. Ini sudah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.